Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita di hari yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memberkati kita di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Karena itu marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Demikianlah dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya adalah sebuah panggilan, di mana setiap orang percaya itu terpanggil untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Maka cara hidup kita, perilaku kita, dan bagaimana kita memperkenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, hendaklah apa yang kita mau nyatakan mendatangkan damai sejahtera di bumi, dan karena itulah menjadi gambaran seperti di dalam doa Bapa kami, apa yang terjadi di dunia ini, itulah menjadi gambaran di surga. Ketika kita mendambakan, memimpikan damai sejahtera, maka dengan itu juga kita berusaha untuk mewujudkan damai sejahtera itu dalam setiap kehidupan kita. Maka jelas apa yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita, kita sering menjalani proses kehidupan itu dengan bersaing, dengan hal yang tidak damai. Maka terjadilah pertikaian, perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa hidup manusia itu belum berdamai. Bahkan ada yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri karena suatu kesalahan yang telah ia lakukan di dalam kehidupannya. Maka rasa menyalahkan diri sendiri menjadi bagian untuk melemahkan hidup. Maka hari ini kita sebagai orang percaya diarahkan kembali bahwa hidup kita ini adalah hidup yang terarah kepada Tuhan, dan apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Maka jelas hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Maka hati kita ini harus dibentuk, harus dimasuki oleh roh damai. Jadi jangan lagi ada di dalam hati kita yang selalu ingin menyalahkan, bahkan mencari kesalahan atau mencari perselisihan. Tetapi hendaklah di tengah-tengah pertikaian, di tengah-tengah perselisihan, hidup orang percaya harus menggambarkan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Karena apa kita melakukan itu? Karena memang orang percaya itu terpanggil untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupannya, yaitu menjadi pembawa damai. Sehingga damai sejahtera itu tidak mengkotak-kotakkan, tidak membuat tembok pemisah, tetapi untuk mempersatukan. Itu makanya jelas dikatakan, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, menjadi satu kesatuan, bahwa kita ini adalah orang percaya yang adalah tubuh Kristus. Kalau kita sudah menjadi tubuh Kristus, maka berjalanlah seturut dengan kehendak Allah, sehingga hidup kita adalah hidup yang membawa damai. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, bersyukurlah, bersyukurlah kita, karena kita dilayakkan, karena kita diberikan kuasa, karena kita diberikan roh Allah untuk menjalankan misi Allah di dalam setiap kehidupan kita, yaitu mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Maka mulailah damai sejahtera itu yang memerintah di setiap hati kita. Karena itu panggilan kita sebagai orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan
atas anugerah yang telah Engkau berikan. Engkau memanggil kami sebagai orang-orang percaya untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tapi biarlah kami Tuhan dikuatkan dan dilayakkan untuk menghadirkan damai sejahtera itu di dalam hati kami. Sehingga hati kami diperintah oleh damai sejahtera yang daripadamu, sehingga itulah yang menjadi bukti pemanggilan setiap orang percaya mewujudkan damai sejahtera di bumi. Karena itu ajari kami Tuhan menjalani setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kuatkan kami Tuhan, dan berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan dan kekuatan, yang bergumul, yang berduka Engkau sertai, dan Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan dan penguatan, sehingga kami menjadi orang-orang yang melihat keselamatan itu. Meskipun kami harus menderita, tetapi kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini, hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.